Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan seorang raja, Hisham bin Abdul Malik, mendengar cerita tentang seorang budak perempuan yang sangat cantik jelita. Selain pelantun ayat-ayat suci Al-Quran, ia juga pandai bersyair, cerdas, dan bercita rasa sastra. Ia milik seorang saudagar di Kufah. Mendengar kabar ini, sang raja melayangkan surat kepada gubernur Kufah, meminta gubernur membelikan budak itu untuknya, berdasarkan harga budak itu menurut majikannya. Gubernur juga diminta segera mengirim budak itu dengan diantar para pelayan. Sang gubernur langsung mengutus pegawainya menemui majikan itu dan membeli budak tersebut seharga 200.000 dirham ditambah ladang yang menghasilkan panen per tahun seharga 500 miskol dengan ukuran 1 miskol yakni 1,5 dirham. Sang gubernur membekali budak ini dan mengantarkannya ke istana Hisham. Sang raja membuatkan villa khusus untuk selir ini, lengkap dengan dayang-dayang, aneka pakaian indah, serta perhiasan dan kasur mewah. Hari itu, sang raja tengah mesra berduaan dengan sang selir di sebuah kamar loteng villa dengan kasur empuk dan wangi. Mereka tengah asik bertukar kabar baru dan syair-syair indah. Sang raja diliputi luapan kegembiraan. Tiba-tiba terdengar jeritan ratapan. Sang raja melongok dan tampaklah iringan-iringan jenazah. Di belakang jenazah itu seorang perempuan tengah menjerit-jerit meratap. Demi ayahku yang tengah dipikul di keranda itu, yang tengah diantar ke para penghuni kubur, yang bakal terasing sendirian di kuburnya, yang akan dibujurkan di liang lahatnya sendirian. Duh, seandainya ayahku hidup lagi. Wahai ayah yang tengah diantar, apakah engkau termasuk orang-orang yang mengatakan kepada para pemikulmu, cepat-cepatlah mengantarku? Ataukah engkau termasuk orang yang meratap, pulangkan aku, kemana kalian bawa aku? Sang raja terharu dan berlinang air mata. Dan tiba-tiba lenyaplah sudah luapan kegembiraannya. Cukuplah kematian ini menjadi puncak penasihat. Jerit perempuan itu menyayat dan serasa mencopot jantungku, kata sang selir. Pengaruhnya memang luar biasa, kata Hisham. Sang raja memanggil pelayan, lalu turun dari loteng dan pergi. Sang selir tertidur di kursinya dan tiba-tiba seseorang datang dalam mimpinya. Orang itu berkata, engkau diuji dengan kecantikan dan kegenitanmu. Tapi bagaimana keadaanmu bila sangkakala telah ditiupkan, kubur dibangkitkan, dan orang-orang keluar dari kuburnya menuju mahsyar, dan mereka menerima amal-amal perbuatan? Sang selir terbangun ketakutan. Ia memanggil seorang dayang dan memintanya menyediakan air. Setelah mandi, ia campakkan seluruh pakaian mewah beserta perhiasannya itu. Ia mengenakan jubah wol kasar yang tengahnya disabuki seutas benang. Ia memakai tongkat dan mengenakan kantong kulit bergantung di lehernya. Tanpa banyak pikir, sang selir menerobos menemui sang raja di majlisnya. Ketika memandangnya, sang raja tak lagi mengenalinya. Sang selir berkata, aku selirmu. Seseorang telah mendatangiku menggemakan ancamannya di gendang telingaku. Sementara engkau telah puas memenuhi keperluan terhadapku, sekarang aku menemuimu agar engkau membebaskanku dari perbudakan dunia. Alangkah bedanya dua kegembiraan yang sudah terjadi. Sekarang engkau dalam kegembiraan yang lain. Pergilah, karena engkau telah kubebaskan demi wajah Allah. Kemana engkau akan pergi? Aku menuju Baitul Haram. Pergilah, karena tak ada yang dapat mencegahmu. Berangkatlah sang selir dari istana raja, diliputi perasaan tidak cinta lagi terhadap dunia dan mengharap penuh terhadap akhirat. Binar wajahnya melukiskan kegembiraan. Ia terus menempuh perjalanan hingga tiba di kota Makkah. Di kota suci ini, perempuan tersebut tinggal di dekat Masjidil Haram. Ia sering beriktikaf di Masjid Teragung sambil terus berpuasa dan mendirikan sholat. Ia bekerja menenun untuk menopang keperluannya. Bila sore tiba, ia bertawaf mengitari Ka'bah, lalu memasuki Ka'bah dan berdoa lirih. Duhai, alangkah hina dan kotornya aku.
Wahai sandaran harapanku, jangan kecewakan harapanku. Bimbing aku pada tujuanku, baikkanlah tempat kembaliku, dan banyaklah memberiku. Perempuan penempuh kesucian itu tak henti-hentinya beribadah dan bekerja dengan segenap kesungguhan. Kegiatannya siang dan malam itu telah membuat kulitnya kasar. Banyaknya salat mengubah tubuhnya, dan seringnya menangis mengubah sorot matanya. Alat tenun melukai ujung-ujung jarinya. Dalam keadaan seperti itulah akhirnya beliau wafat. Semoga Allah merahmatinya. Karya Ibnu Qudamah. Wallahu a'lam bishawab.